yang berpakaian tapi fitnah, ketat, tipis, sambil bisa terlihat tumbuh badannya, tangannya. Sekarang apalagi di pesta-pesta. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, ingat satu hal ya, ini semua gambaran wanita yang berpakaian. Kalau yang di pantai-pantai yang kita ini lihat, apalagi di Bali, itu bukan berpakaian, itu telanjang. Tapi yang dimaksud si berpakaian adalah berpakaian yang bentuknya membawa fitnah bagi kaum laki-laki. Tapi coba bayangkan, setiap wanita yang keluar dari rumahnya menarik perhatian kaum laki-laki, dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Ini penjelasan ulama. Ada empat macam yang dimaksud wanita berpakaian tapi telanjang. Itu yang termasuk dalam ancaman hadis ini. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa ada beberapa makna kasiyatun ariyatun. Makna pertama, bahasa Arab kasiyatun ariyatun. Coba, kasiyatun ariyatun. Maksudnya kasiyatun berpakaian, ariyatun telanjang. Ariyat diambil dari kata aurat. Ariyat aurat. Jadi kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Makna yang pertama adalah wanita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mensyukurinya. Apakah kita sudah menjadi orang pandai bersyukur belum? Alhamdulillah sudah tahu diri. Ini masalahnya kalau tidak tahu diri. Tapi salah satu karunia kata Rasulullah SAW, atau ada hikmah, bukan hadis, hikmah, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Dirahmati Allah orang-orang yang tahu diri. Tapi masalahnya yang tidak dirahmati Allah yang tidak tahu diri. Menganggap diri ustaz, terkenal, udah sombong. Berarti dia tidak tahu diri. Karena sudah berkali-kali masuk TV, ya seperti saya lah misalnya, tapi tidak tahu diri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang tahu diri. Yang tahu diri apa ya? Tahu diri. Tahu diri hamba yang lemah, hamba yang dhaif, tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah, termasuk yang kita duduk sekarang sama-sama belajar ini, semuanya dari Allah, bukan dari otak saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena saya banyak belajar di Madinah, bukan. Semua ini tidak ada arti kalau belum ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati kita saat kita berceramah dan melancarkan lidah kita untuk bisa menyampaikan apa yang difahami oleh jamaah sekalian. Jadi wanita yang pertama yang dimaksud berpakaian tapi telanjang adalah berpakaiannya nikmat. Nikmat, Allah kasih nikmat. Nikmat sihat itu pakaian, nikmat harta pakaian, nikmat keluarga, nikmat usaha, nikmat aman, nikmat lancar, bisa berkali-kali datang ke majlis ilmu, dari jauh-jauh datang. Ini semuanya menjadi nikmat, tapi kita tidak mensyukuri nikmat itu. Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah 1000 kali terhadap nikmat kita datang jauh-jauh dari meninggalkan keluarga, urusan, datang ke majlis ilmu? Di antara bapak ibu yang tinggalin anaknya dan cucunya di rumah, kita datang untuk siapa dan siapa? Semuanya karena Allah, bukan karena si alien isi atau siapa-siapa, tapi semua. Dan saya punya keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati bapak ibu datang malam ini.
Jadi bukan sebuah cita-cita saya, dan saya berjuangkan isi di Sunda Kelapa setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, dan punya target harus jamaah saya yang terbanyak. Saya punya tugas menjaga ikhlas selama saya ceramah. Soal banyak atau sedikit itu urusan Allah. Dan saya selalu punya keyakinan, di mana saya isi, saya yakin Allah yang menggerakkan hati jamaah datang, bukan saya yang minta. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, begitu saya isi ceramah, pimpinlah saya supaya saya bisa sampaikan apa yang bisa menyentuh hati jamaah dan memahami supaya bisa mengamalkan. Jadi harus kita faham, tahu diri Bapak Ibu supaya pandai syukur. Jangan kita memiliki banyak nikmat tapi tidak bisa mensyukuri nikmat itu, na'udzubillah. Dan kita sudah hafal semua, la in syakartum, hafal, Masya Allah. Malah pernah saya ucapkan ayat ini, saya salah, ditegur sama jemaah, la in syakartum la azidannakum. Oh, saya bilang Masya Allah. Kalau soal hafal ya hafal, soal praktik wallahu a'lam. Yang kedua, makna yang kedua, wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Berpakaian tapi kosong amal. Apa maksudnya berpakaian kosong amal? Mohon maaf Bapak Ibu, ada wanita berjilbab, bajunya rapi tapi tidak salat. Kira-kira masuk akal enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Itu namanya berpakaian tapi kosong. Kosong apa? Kosong amal. Berpakaian yang indah, yang rapi tapi rusak akhlaknya. Ucapannya tidak bisa dijaga, janjiannya tidak bisa pernah jujur, amalannya tidak bisa ikhlas, caci maki orang, hanya urusannya mau tahu urusan orang, padahal urusan dirinya sendiri belum selesai. Itu namanya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian bagus, memiliki segala, tapi kosong iman, kosong amal, kosong dari sifat malu sama Allah, kosong dari sifat mulia akhlaknya, kosong dari sifat rendah hati. Itu perlu diperbaiki semua. Tapi ini yang lebih parah adalah yang ketiga, wanita yang berpakaian tapi kelihatan anggota badannya kan? Apa yang terlihat? Ya semua terlihat. Maksudnya terlihat, gambar bentuk badannya terlihat. Sempit bajunya, jilbabnya seolah-olah hanya untuk kepala saja. Sekarang ada modern jilbab atau model. Tahu model? Sekarang model jilbab ada. Malah yang lebih luar biasa, ada seminar jilbab. Mau ikut seminar, kursus bagaimana cara berpakai jilbab. Padahal jilbab itu sederhana. Nanti ada gambar ya, foto-foto ya. Nah, bapak-bapak tolong tutup mata. Terus yang keempat adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis. Yang saya heran, dari atas Masya Allah rapi, jilbab, ucapannya bagus, tapi kalau kelihat bagian dari perut ke bawah, na'udzubillah. Jadi ke atas Masya Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahi.
Kalau di bawah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berpakaian yang luar biasa. Dan harus fahami para wanita, Allah menciptakan ada di bumi ini wanita sama laki-laki. Dan sifat laki-laki, Allah berikan sifat dalam jiwa laki-laki, dia lebih bersandar atau lebih perhatian kepada wanita. Jadi lebih gampang cepat menarik perhatian kepada laki-laki adalah wanita. Oleh karena itu yang wajar-wajar saja. Malah di hadis yang lain, wanita yang seperti ini, yang berpakaian tapi fitnah, ketat, tipis, sampai bisa terlihat tumbuh badannya, tanahnya. Sekarang apalagi di pesta-pesta. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, ingat satu hal ya. Ini semua gambaran wanita yang berpakaian. Kalau yang di pantai-pantai yang kita ini lihat, apalagi di Bali, itu bukan berpakaian, itu telanjang. Tapi yang dimaksud si berpakaian adalah berpakaian yang bentuknya membawa fitnah bagi kaum laki-laki. Tapi coba bayangkan, setiap wanita yang keluar dari rumahnya menarik perhatian kaum laki-laki, dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Yang saya heran, kecantikan pakaian yang bagus, kecantikan bagi wanita Allah halalkan, boleh menjadi yang tercantik. Tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri dan suami. Suami jaga kehormatan diri, bukan untuk orang lain. Kita sekarang melihat, mohon maaf Bapak Ibu, sampai kadang-kadang saya, bagaimana kita bisa perbaiki? Di antara anak kita yang keluar, malah kita bebasin dia berpacaran. Alasannya belum dapat jodoh, biarin dia, kasihan, menghabiskan waktu. Dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Apa keberkahan yang kita harap kalau malaikat melaknati anak kita? Ini orang yang berjilbab, yang berpakaian ketat, sudah termasuk dalam ancaman ini. Apalagi wanita yang tidak berjilbab, apalagi wanita yang tidak berjilbab sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, tolong kasih perhatian dengan tegas. Ini bukan main-main. Yang kita takuti anak kita, yang kita menjadi ahli surga, tapi anak kita ternyata dihukum oleh Allah masuk neraka. Ini tanggung jawab siapa? Tidak ada istilah la ikraha fid din. Ini wajib dipaksa. Berjilbab, ini tugas kita, menyuruh anak kita sebagaimana Allah memerintahkan kita. Ini bukan main-main. Sayang sekali jamaah sekalian, kalau kita sebagai orang tua menghabiskan salat malam, sepanjang malam, dan berbanyak baca Al-Quran, Masya Allah salatnya luar biasa, puasa, tapi anak kita sendiri masuk neraka. Na'udzubillah. Kalau memang kita berduli, ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini panggilan, ini perhatian dari Allah. Hei orang beriman, jagalah dirimu. Ini urusan kita ya Allah saja, tidak keluargamu juga kamu jaga. Ini tugas kita. Dari apa ya Allah kami jaga keluarga kita? Saya tidak mau tahu, yang penting saya aja selamat. Tidak cukup. Kamu punya tugas dan kewajiban. Kalau tidak mau bertanggung jawab terhadap yang lain, tidak usah nikah dan tidak usah punya anak. Anda sudah bersedia mencari jodoh dan punya keturunan, berarti Anda harus siap bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lihat ya Allah, keluar dari majlis ta'lim. Saya paling sering diundang majlis ta'lim. Malah pernah salah satu majlis ta'lim diundang ulang tahun majlis ta'lim itu yang 35. Ulang tahun majlis ta'limnya 35. Saya bilang ini hampir umur saya.
Begitu saya diundang, saya tidak tahu acara apa. Begitu saya sampai di sana, diberitahu ini undangan ulang tahun Majlis Ta'lim kita yang ke-35. Begitu saya mau mulai diminta ceramah, saya bilang saya tidak mau ceramah, malah saya hari ini mau mendengar ceramah. Ibu-ibu 35 tahun belajar ilmu, pakaiannya saja sudah seperti ini. Saya marah sebenarnya, jujur saja. Tapi bukan marah karena saya benci, tapi ya Allah, Allah Maha tahu karena sayang. 35 tahun sudah ulang tahun Majlis Ta'lim, berarti sudah lebih daripada saya belajar ilmu agama. 35 tahun, tapi begitu masih berpakaiannya, begitu akhlaknya. Na'udzubillah. Berarti apa guna Majlis Ta'lim? Apa guna majlis kita belajar kalau tidak mengamalkan ilmu yang bermanfaat? Wajib kita amalkan. Bapak Ibu, kasihan diri kita, kasihan keluarga kita. Wajib kalau kita benar sungguh cinta dan kita kasih sayang, buktikan apa kasih sayangnya. Kasih sayangnya bukan kasih rumah yang bagus, bukan mobil yang terbaru, bukan kita pestakan dengan pesta yang besar setiap ulang tahunnya di hotel mana-mana atau di pesta di mana-mana. Tapi tanda kasih sayang kita berjuangkan supaya anak kita tetap atas taat, ibadah kepada Allah. Karena ini tugas kita semua, supaya diselamatkan nanti di neraka Jahannam. Jangan fowa atau mewah hidupnya di dunia, tapi na'udzubillah masuk neraka nanti di akhirat. Apakah kalau sudah kita melihat dengan mata sendiri anak kita masuk neraka, kita minta ya Allah tolong kasih kesempatan lagi supaya bisa saya selamatkan anak saya? Tidak bisa, jamaah sekalian, sangat tidak bisa. Inilah saatnya. Ad-dunya daru amalin la jaza. Dunia ini tempatnya amal, tidak ada balasan. Tapi nanti di hari kiamat balasan dari Allah, tidak ada amal. Oleh karena itu jangan membiarkan kesempatan. Tetap kita nasihati, tetap kita tegaskan, tetap kita beri sampai dia sakit kepala. Biar pecah kepalanya dari banyak nasihat kita, supaya Allah tahu, ya Allah saya masih peduli. Tapi ya Allah dia belum mau terima. Tetap kita berjuangkan. Ada banyak cara pendidikan, bukan hanya nasihatin. Jangan menghadapi muka kalau selama kamu tidak berjilbab. Saya tidak mau makan bersamamu kalau kamu belum berjilbab. Saya tidak mau salaman kepadamu kalau kamu belum berjilbab. Itulah cara orang tua yang berduli menyelamatkan anaknya dari neraka Jahannam. Anak itu belum tahu masalahnya surga dan neraka, tapi bapak ibu sudah tahu. Bukan masalah jilbab sebentar, tapi masalahnya di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang membuat kita takut. Kecuali kalau kita tidak ada rasa takut, biarkan sudah. Yang penting saya masuk surga, biarin dia mau neraka, terserah dia. Aku udah mau pusing, lo aja yang pusing. Ya itu makanya harus kita berpikir bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana cara kita perbaiki. Saya bicara jujur jamaah sekalian, ini saatnya, apalagi sudah masuk tahun baru Hijriah. Marilah kita sama-sama berkumpul, masing-masing di rumahnya, kumpul sama keluarga. Sini, ini tugas tahun baru Hijriah. Saya tidak mau, kita belum tentu Allah masih kasih umur habis tahun 1433. Kita tidak tahu apakah bisa sampai ke habis 1434. Tidak ada yang punya jaminan. Oleh karena itu kita kumpulkan keluarga. Saya mau tahun ini Allah ridha, bukan manusia yang ridha. Saya tidak ada istilah sepanjang tahun baru 1434, tidak ada istilah dah enak sama manusia, tidak ada istilah itu. Yang ada tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah. Itu dirubah istilah itu. Dirubah kamus kita sepanjang hidup kita, dirubah menjadi kamus yang terbaru. Semua alasan dah enak, akhirnya na'udzubillah dihukum masuk neraka. Apa yang kita bisa jawab lagi? Masa kita mau bilang yang dah enak juga? Coba lihat gambar. Bapak-bapak tutup mata.
Ini tolong, ini berpakaian. Ini berpakaian. Saya yakin bapak yang sudah 80 tahun, yang sudah harap husnul khatimah, kalau lihat seperti ini, saya mau nikah lagi. Alhamdulillah kalau dia berfikir mau nikah lagi karena masih mau yang halal, walaupun dia sudah 80 tahun, daripada selingkuh dan bermacam-macam. Saya kadang mohon maaf Bapak Ibu, saking banyak godaan jamaah, jujur saja saya berhari-hari matiin HP, matiin BlackBerry, tidak aktif Facebook karena godaan. Malah begitu kita tahan diri, malah difitnah lagi. Kalau tidak tahan diri, apa yang kita lakukan? Jadi serba salah. Ikut selingkuh salah, bertahan diri difitnah, hidup mati tidak, sama sekali, sama saja. Jadi manusia memang aneh, subhanallah. Padahal saya tidak harap dari, tapi banyak kemaslahatan karena saya matiin HP. Banyak, kadang-kadang saya cerita sama istri, baru datang dari Lombok, saya tunjukkan, ini lihat Facebook sini, kamu lihat, baca Facebook nih, biar kamu tahu ini password, pin password Facebook ini sekian sini, kamu yang jaga. Kalau ada orang macam-macam, kalau balas aku istri Syekh, udah selesai. Biar dia tahu semua. Kalau kita tidak bisa menjaga kejujuran sama istri kita, terus mau jujur sama siapa lagi? Biar dia urus. Udah, tugas kamu sekarang urus Facebook. Udah selesai, aman. Malah dari HP saya yang biasa, setiap HP kan ada Facebook kan, saya hapus. Berarti sekarang saya tunjukkan, kamu periksa HP saya, tidak ada Facebook. Jadi Facebook hanya di internet, di komputer rumah. Jadi kamu buka. Nanti kalau ada pertanyaan agama, alihkan ke saya. Saya SMS jawabannya, kamu kirimkan jawabannya. Kalau yang macam-macam, urusan kamu, bukan urusan saya. Biar orang macam-macam sama lo, saya bilang. Jadi ya Allah sudah. Dan habis itu semua, mohon maaf Bapak Ibu, habis itu semua kita menjadi orang yang terbuka sama istri, yang jujur, tapi tetap masih menghadapi fitnah dari jamaah. Malah istri sendiri yang heran, kenapa difitnah? Ada orang malah yang telepon, coba lihat ya Allah, ada ibu-ibu seperti itu, telepon ke istri malam-malam, kamu belum tahu ya? Apa ini, siapa ini? Jamaah. Dari jamaah Syekh Ali, menggemar Syekh Ali katanya. Terus ada apa? Kamu belum tahu berita baru ya? Tidak tahu. Rapi, Masya Allah, bersih, malah tambah cantik, biar hitam kulitnya. Karena bukan karena masalah cantik muka, tapi karena berpakaiannya sesuai firman Allah, perintah Allah, perintah Rasul. Allah gantikan kecantikan yang luar biasa. Ada lagi gambar. Terus yang terakhir, tidak masuk gambar itu. Saya sebenarnya masukin gambar berpakaian, tapi ini sudah contoh yang terakhir. Itulah berpakaian yang terbagus. Sekarang kita lihat, mohon maaf, berapa jamaah. Sebenarnya saya sangat setuju kalau kita bisa berpakaian jilbab seperti mukna ini, yang agak panjang. Ya tak terlalu panjang lah sampai lutut, tapi paling tidak menutupi sampai bagian perut kita. Tidak longgar, enak, tidak menarik perhatian. Malah justru orang melihat kita, Masya Allah ibu ini, Masya Allah, kelihatan ada tanda-tanda kesalihannya. Jadilah anda menjadi tanda-tanda orang salihah, wanita salihah, karena manusia yang lihat di bumi menjadi saksi Allah di bumi.
menjadi saksi Allah. Tapi jangan sampai kita yang terlihat oleh manusia yang menjadi saksi Allah, begitu lihat kita, na'udzubillah. Sudah jelas Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari sifat ahlun nar, sifat wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mudah-mudahan tidak ada di antara jamaah yang dimaksud di hadis ini. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita diselamatkan oleh Allah dari golongan yang disebut dalam hadis ini.